Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumin nahdah. Ashabal fadilah hadratil muhtaramin, sadatil ulama wal masyayikh, ashabal ma'ahid, ashabat turukis sufiyah, ashabal madaris, hafidhakumullah, sadati wa sayyidati anisati ashabi wa zumalai abnai wa banati ayyuhal huduril karim. Alhamdulillah, hari ini saya bisa silatul arham. Mudah-mudahan silatul arham kita semua fi hadzal majlisil mubarak, mudah-mudahan ala barakatillah, menambahkan berkah kepada kita semua dengan sebab hadir hari ini. 15 abad yang lalu masyarakat dunia dalam keadaan gelap jahiliyah. Ada sebuah negara di barat sudah maju dari sisi ilmu pengetahuan, dari sisi pembangunan fisik materi, namanya negara Romawi. Sudah punya agama Katolik, sudah punya kitab suci The New Testament atau Bible, tapi dari sisi akhlak jahiliyah. Mereka paling senang mengadakan acara namanya gladiator. Tapi kiai-kiai nggak pernah nonton bioskop sih ya, nggak pernah nonton film ya. Ada filmnya itu, nggak apa-apa, film sejarah. Gladiator itu budak dan budak diadu, ditonton. Kalau sudah ada yang mati salah satunya, tepuk tangan. Ya rajanya, ya pembesar agamanya, ya pemimpin-pemimpin semuanya tepuk tangan, menganggap acara sukses. Kalau sudah ada yang terkapar salah satunya, inilah jahiliyah namanya. Ada kaisar namanya Nero, pernah membakar 600 budak, ditancapkan di kanan kiri jalan dan dia lewat di tengah-tengah jalan tersebut. Nero, kaisar yang zalim, memperbudak puluhan ribu manusia dan diperlakukan lebih hina daripada binatang. Ini namanya jahiliyah. Pernah ada pemberontakan dipimpin oleh budak namanya Spartacus. Filmnya ada, filmnya. Enggak pernah nonton film, insyaallah. Tapi pasti gagal pemberontakan itu dan semua dibunuh yang berontak tersebut. Itu jahiliyah barat. Jahiliyah timur ada negara Persia, sudah punya agama namanya Zoroaster, sudah punya kitab suci namanya Sandinista, Avesta, punya undang-undang namanya kitab Hammurabi. Tapi kezaliman merajalela. Undang-undang peraturan hanya untuk rakyat kecil. Kalau rakyat kecil melanggar hukum, disiksa sekejam-kejamnya, dibakar hidup-hidup, dimasukkan ke drum, dibuang ke jurang,
Itu kalau orang kecil yang melanggar hukum. Tapi kalau orang besar yang dekat istana, aman-aman saja. Itu jahiliyah Persia. Ini dulu bukan sekarang, dulu. Di barat jahiliyah Romawi, di timur jahiliyah Persia, di tengah-tengah ada bangsa Arab, bangsa yang sempurna jahiliyahnya, tidak mengerti agama, tidak punya kitab suci, tidak ada pendidikan ilmu pengetahuan, menyembah batu tanpa ada dasar kitab suci. Beda orang Hindu, orang Buddha, menyembah berhala batu ya, orang Hindu, tapi punya kitab suci namanya Rigveda, Mahafad Gita, Upanishad. Kalau orang Arab waktu itu nyembah batu tanpa ada dasar kitab suci. Berhala waktu itu jumlahnya 350. Ada yang namanya Lata, Uzza, Manah, Hubal, Ya'uq, Yahuth, Suwa', Wad. Itu diantaranya nama Tuhan mereka. Hidup bersuku-suku, mudah perang suku satu sama lainnya. Dan kalau sudah perang lama bertahun-tahun, berpuluhan tahun. Pernah terjadi perang Fijar hanya karena masalah ada tamu ontanya dicuri. Itu terjadi perang antara tuan rumah dan keluarga yang punya onta 40 tahun. Rasulullah masih usia 14 tahun membantu pamannya Abu Thalib membawakan anak panah. Abu Thalib ikut perang, pamannya Rasulullah. 40 tahun hanya gara-gara onta dicuri. Namanya jahiliyah. Kalau punya anak perempuan takut malu jadi beban, lebih baik dikubur hidup-hidup sejak lahir. Sayyidina Umar pernah mengubur hidup-hidup bayi perempuannya. Kalau bapaknya mati, ibunya masih beres. Ngerti masih beres nanti? Kalau bapaknya mati, ibunya masih beres, diambil oleh anaknya sendiri. Eman-eman diambil orang lain. Itu jahiliyah Arab itu. Tidak ada pendidikan, tidak ada majelis taklim, sekolah nggak ada. Rata-rata buta huruf. Yang paling disegani, dihormati, diagung-agungkan oleh masyarakat jahiliyah bukan orang pinter, bukan orang alim. Pertama penyanyi. Pertama malah mereka menuduh Nabi Muhammad. Muhammad tuh ingin terkenal itu, maka dia suka nyanyi. Quran maksudnya. Itu nyanyian itu. Quran menjawab, wa ma 'allamnahu syi'r wa ma yanbaghilah. Yang dibaca Muhammad bukan syair, bukan nyanyian, dan tidak layak Muhammad belajar syair, nggak layak. Jadi mereka hanya mengagung-agungkan penyanyi. Maka kalau orang sangat-sangat mengagungkan penyanyi, berarti yang keras jamnya, berarti boleh seneng lihat dangdutan, boleh, asal tetap sholat isya dan sholat subuh. Nonton dangdut sampai tidak sholat isya, tidak sholat, jahiliyah namanya. Paham nggak? Saya juga senang dengar nyanyi, saya juga senang, tapi jangan keterlaluan. Yang kedua, masyarakat Arab jahiliyah mengagung-agungkan kahin, dukun. Muhammad tuh pengen terkenal itu, maka yang dibaca Muhammad tuh mantra-mantra perdukunan. Quran jawab,
wala biqauli kahin. Yang dibaca Muhammad bukan mantra-mantra kedukunan. Maka kalau orang rajin datang ke dukun, terutama mau pilkada atau mau pilihan DPR, berarti sering ke dukun sering ya. Beda dengan datang ke kiai minta doa, beda. Mendoakan. Kalau dukun nanti dibawahi kemenyan, dibakar di pojok rumah, kan gitu ya. Nanam sesuatu, ternyata dukun namanya. Kalau kiai mendoakan, baik. Yang ketiga, masyarakat Jazirah Arab menghormati, mengagung-agungkan sahir, tukang santet. Ada di sini, ada di sini tukang santet? Ada? Maka mereka menuduh Muhammad tuh yang dibaca tuh sihir itu. Wa yaquluna in hadza illa sihrum mubin. Yang dibaca Muhammad itu sihir yang jelas-jelas sihir. Quran menyangkal, mengcounter, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Yang dibaca Muhammad bukan sihir, bukan karangannya Muhammad, tapi itu wahyu dari Allah. Maka kalau ada orang pernah mendatangi tukang santet, tukang tenung, tukang sihir agar membunuh atau merusak, memberi penyakit pada lawannya, berarti dia pernah datang, pernah. Ya Allah, awas, hati-hati. Yang pernah datang ke tukang santet ingin menghancurkan saingan atau tetangganya, lawannya lah, maka ibadahnya 40 hari tidak diterima Allah. Sholatnya, puasanya, baca Qur'annya, sedekahnya, sholawatan gak diterima oleh Allah selama 40 hari. Terus bagaimana cara Nabi Muhammad membangun masyarakat Arab yang seperti itu? Allah melalui Quran memberikan guidance, petunjuk pada Muhammad bagaimana cara membangun masyarakat jahiliyah. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatih wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Dulu suara saya enak, dulu suara saya enak. Sekarang sudah 72, umur saya sudah 72. Dikira masih muda apa? Cucu 10. Istri mah hiji, satu kalau istri. Cucu saya yang paling tua lagi S2 di Monash, Melbourne, Australia. Cucunya yang paling tua itu, umurnya 22 tahun. Nabi Muhammad membangun masyarakat Arab yang ummiyin, buta huruf, dhalalim mubin, sesat. Pertama kali first step, langkah pertama adalah yatlu alaihim ayati, menyampaikan bacaan Al-Qur'an pertama kali. Maka kiai, mubaligh, khotib kalau bicara harus berdasarkan Al-Quran. Kadang ada mubaligh di Jawa, di Jakarta, dari awal sampai akhir satu ayat pun gak pernah disinggung, lelucon toh isinya. Ngundang saya cak lontong kalau mau ketawa terus. Ada lagi yang mencaci maki terus dari awal sampai akhir. Bukan ceramah, bukan tabligh, bukan dakwah itu. Kalau kiai dakwah harus
yang disampaikan berdasarkan Al-Qur'an. Ketika Rasulullah membacakan Al-Quran, semua orang Arab terheran-heran. Kenapa? Muhammad buta huruf, tidak pernah belajar, sampai tidak bisa baca, gak bisa tulis, ummi, gak pernah sekolah, tidak pernah melancong ke luar negeri, tidak pernah aktif di LSM, tidak pernah aktif di partai politik, tapi tiba-tiba menyampaikan kalam yang isinya luar biasa. Cerita Nabi Adam dan Hawa di surga, kemudian diusir karena gara-gara melanggar makan buah yang terlarang, tergoda iblis. Itu dari mana Muhammad ya? Baca nggak bisa. Kok bisa cerita itu? Paham nggak? Paham nggak? Bisa cerita Nuh, Nabi Nuh, apa, dengan banjir topan yang selamat hanya 80 orang, lainnya mati semua. Dari mana itu Muhammad cerita itu? Gak pernah berguru, gak pernah ngaji, gembala kambing, yatim piatu, buta huruf. Cerita Ibrahim dibakar oleh Nimrud, gak mempan, gak terbakar. Cerita Nabi Musa punya tongkat ajaib, dipukulkan ke Laut Merah bisa jadi jalan tol. Cerita Nabi Isa bisa menyembuhkan orang buta, orang lumpuh, bahkan bisa menghidupkan orang mati. Cerita Nabi Yunus dimakan ikan. Walhasil Nabi Muhammad menyampaikan kisah-kisah masa lalu. Orang Arab tercengang-cengang, terheran-heran, karena semua tahu yang namanya Muhammad gak pernah sekolah, gak bisa baca, gak bisa tulis. Coba Bapak aja kalau misalnya ada orang dari pedalaman, yang paling kampung mana sini? Yang paling kampung lah. Dari pelosok, dari hutan, bisa cerita yang macam-macam aneh-aneh, padahal dia buta huruf. Heran gak itu? Heran. Hanya saja sebagian mereka ada yang menerima, dan sebagian orang Arab ada yang menolak. Yang menolak bukan karena tidak percaya, hanya gengsi. Ada yang disampaikan Muhammad itu benar, tapi sayang mencaci maki berhala. Padahal saya ini bisnisnya berhala. Ya kalau saya ikut Muhammad bangkrut ekonomi saya. Ada lagi yang disampaikan Muhammad itu mencela minuman keras. Saya buka warung isinya bir topi miring. Apalagi merek apa lagi bir itu saya nggak hafal tuh. Arak lah. Kalau saya ikut masuk Islam, ikut Muhammad, warung saya tutup dong. Saya tiap hari jualannya bir topi miring. Ada nggak di sini topi miring? Ada. Tuak ya? Ada. Ada lagi yang kalau saya ikut Muhammad, mendatangi majelisnya Muhammad, duduk dengan orang-orang kecil, dengan Bilal, Yasir, Ammar bin Yasir, Suhaib, budak hitam itu. Masa saya orang ningrat, Raden, Tumenggung, Bendoro, Kanjeng, masa hidup dengan orang kecil? Gak mau. Masa ikut pengajian kayak gini, pengajian di tengah-tengah hutan gini, gengsi dong. Maka saya hormat pada Pak Dandim dan Pak Kapolres ini, mau datang ke tengah-tengah hutan kayak gini, duduk dengan orang-orang kecil ini. Nah kalau saya menghadiri majelis taklimnya Muhammad, duduk bersama Bilal, Yasir, gengsi ah. Makanya mau ngaji kalau di hotel bintang 5.
Nah, ada lagi yang gengsi yang karena suku. Muhammad dari Bani Hashim, saya dari Bani Umayyah. Terkenal orang kaya-kaya Bani Umayyah itu. Kalau Bani Hashim terkenal melarat, nggak mau. Ada nggak di sini yang kayak gitu? Kalau saya ngaji sama ini, orang miskin melaratin. Masa yang mobil saya Mercy, mobil saya Alphard, mobil saya BMW, ngaji sama orang punya mobilnya apa tadi? Innova. Gengsi ya? Ada kayak gitu. Walhasil yang tidak mau iman kepada Muhammad bukan karena tidak percaya tentang kebenaran Muhammad, tapi karena gengsi. Berarti jahiliyah. Kalau sekarang ada orang seperti itu, berarti orang paham, cerdas-cerdas ini orang ini, masya Allah. Nah, ada yang masuk Islam karena mendengarkan Al-Quran, banyak. Antara lain Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau meninggalkan kota Mekah 2 minggu. Pulang masuk kota Mekah, mendengar berita bahwa adik kandungnya Fatimah bintil Khattab dan suaminya Sa'id bin Amr bin Nufail masuk Islam. Marah Umar, apa-apa adik saya ini berubah agama, usah tempelengin. Datang ke rumahnya, sampai di pintu adiknya Fatimah bintil Khattab sedang baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawatil ula ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa. Toha, wahai Muhammad. Toha itu Nabi Muhammad, Toha itu. Toha, wahai Muhammad, tidak sekali-kali aku turunkan Quran kepadamu akan mencelakakan kamu, tapi Quran diturunkan untuk sebagai peringatan bagi orang mau diperingatkan. Diturunkan oleh Tuhan atau dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dialah namanya Ar-Rahman. Umar di depan pintu mendengarkan suaranya adik baca Quran surat Toha, lemes, terduduk, bahasa Jawa yang lumpruk, bahasa Kenya, terduduk, gemetar, berkeringat. Akhirnya dia masuk ke rumahnya adiknya itu, mengambil kertas yang dibaca oleh adiknya, ikut baca surat Toha sambil gemetar dan berkeringat dingin. Selesai baca, aina Muhammad al-an, di mana Muhammad sekarang? Di sana, di jihad, di rumahnya sahabat Arqam bin Abil Arqam. Umar lari ke sana, ketok pintu. Rasulullah dengan para sahabatnya as-sabiqin al-awwalin ada di dalamnya. Semua para sahabat ketakutan karena Umar terkenal preman. Nabi Muhammad dengan tenang membuka pintu. Umar masuk, langsung merangkul Rasulullah dan menyatakan masuk Islam. Setelah masuk Islam, Sayyidina Umar berkata begini, ya Rasulullah, ya ashabi, wahai Rasulullah dan para sahabat, mulai besok sholat dan baca Quran jangan sembunyi di sini, di Masjidil Haram. Jangan takut, ada saya. Gitu loh. Kiai, saudara, jangan takut, teruskan berjuang membangun pesantren. Jangan takut, ada saya. Ada kayak gitu, ada kayak itu ada. NU terus berjuang dakwah, jangan takut, ada saya. Ada kayak itu, ada nggak? Harus ada, harus ada. Negara ini juga TNI pasang badan,
siap bertempur, siap berkorban. Terus berlanjut pembangunan, tetap bersatu NKRI ini. Ada saya, ada kami tentara. Harus ada kayak gitu. Ya di sini kita punya ansor lah, punya ansor. Tapi biasanya ansor itu berani mati itu nggak berani lapar. Waktu Gus Dur jadi presiden, ketika mau diturunkan itu, Banser demo ke Jakarta. Pas demo di Jawa Timur kebanyakan, di Bundaran HI hujan, lari semua ke kantor PBNU, kerokan punggung semuanya. Katanya berani mati. Ya memang saya berani mati, tapi nggak berani masuk angin. Dah. Mulai Sayyidina Umar masuk Islam, Islam mulai kuat. Apa kata Sayyidina Umar? Wahai orang Mekah, barang siapa yang ingin istrinya jadi janda, anaknya jadi yatim, lawan saya. Kalau mau istri jadi janda, kalau mau anak jadi yatim, lawan saya. Ada nggak kayak gitu di sini? Ada nggak? Itu yang pertama. Al-Quran ketika zaman Rasulullah tidak ditulis. Kenapa? Karena semua sahabat hafal Quran, dan ditulis enggak. Rasulullah pun enggak perintah nulis enggak. Nah, setelah umat Islam semakin berkembang, ternyata tidak semua orang hafal Quran, maka butuh tulisan. Sayyidina Abu Bakar ketika jadi khalifah membentuk tim penulis Al-Quran 10 orang. Ketuanya namanya sahabat Zaid bin Thabit, anggotanya Ubay bin Ka'ab, Ibnu Mas'ud, Ibnu As, Muawiyah bin Sufyan, dan lain-lain. Quran mulai ditulis, dibagi-bagikan ke kota-kota Islam, Kufah, Basra, Baghdad, Damaskus, Kairo. Lama-lama satu kota di kota yang lain baca Qurannya bertentangan. Maklum nggak hafal kan, cuma baca, bertentangan. Maka ketika Khalifah Utsman, semua Quran yang di kota-kota itu dikumpulkan lagi ke Madinah, ditulis ulang. Setelah jadi tulisan resmi, yang lain bakar, yang lain dibakar. Yang resmi satu, dinamakan Mushaf Utsmani sampai sekarang. Nanti kalau baca itu nanti apa ini? Mushaf Mang Utsman, yang tukang bakso itu Pak Utsman? Bukan, Mushaf Khalifah Utsman bin Affan. Tapi Quran yang ditulis ketika zaman Sayyidina Utsman itu belum sempurna tulisannya, titik saja tidak ada. Saya punya fotokopinya saya punya, saya nggak bisa baca. Ba, ta, ta, nun, ya sama, jim, ha, ho sama, dal, dal sama, ro, zai sama, nggak ada bedanya. Maka ketika umat Islam berkembang, butuh tulisan Arab disempurnakan. Mulai ada titik tahun 59 Hijriah. Yang bikin titik namanya Imam Abul Aswad Ad-Du'ali. Siapa? Nah, mulai terang baca Quran. Ba titik 1 di bawah, ta titik 2 di atas, ta 3 dan seterusnya. Sudah ada titik, masih banyak orang kesulitan baca Quran. Maka ada seorang imam namanya Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, tahun 170 Hijriah, bikin harokat, fathah, dhammah, kasroh, fathaten, dhammaten, kasroten, tasdid, sukun. Itu yang bikin namanya Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Siapa namanya?
Jangan lupa nih, sampai pulang jangan lupa nih. Sudah ada titik, sudah ada harokat, masih banyak orang baca Quran salah, terutama dari Banyumas. Mana orang Banyumas mana? Orang Banyumas mana? Cilacap, Banjarnegara, Purbalingga, Kebumen. Sampai sekarang kalau baca Quran masih innallaha wasi'un ngalim. Kalau nyebut nama saya Kiai Sangid Ngakil, Al-Sunnah wal Jamaah. Maka ada seorang imam yang menggagas ilmu untuk memperbaiki baca Quran. Tajwid tilawatil Quran. Memperbaiki, tajwid mana memperbaiki? Tajwid mana apa? Memperbaiki baca Quran. Namanya ilmu namanya Imam Abu Ubaid Qasim bin Salam, tahun 224 Hijriah. Baru ada terminologi idhar, idgham bi gunnah, dugal gunnah, ikhfa, iqlab, qalqalah, mad lazim, majaiz, mad tabi'i, huruf halaq, huruf mad. Paham tidak? Maka kalau ada orang ngomong yang tidak ada zaman Rasulullah, yang tidak dilakukan oleh Rasulullah, kita lakukan, namanya bid'ah. Bid'ah, sesat. Kalau sesat masuk neraka. Titik huruf Arab, harokat, tajwid, Rasulullah gak ngajarin, sahabat gak ngajarin. Paham gak? Paham gak? Bid'ah itu. Tapi kalau ente gak mau pakai tajwid, laknat Quran, baca Qurannya salah. Kalau pakai tajwid, bid'ah. Kalau nggak pakai bid'ah, dapat laknat dari Al-Quran karena baca Qurannya salah. Kalau tidak fasih, rubba qari'il Quran wal Qur'anu yal'anuh. Banyak orang baca Quran, jangankan dapat pahala, malah dapat laknat dari Quran karena dibaca tidak pakai tajwid. Kalau sahabat nggak pakai belum ada ilmu tajwid, benar semua baca Qurannya. Pokoknya kalau sahabat jangan dibahas lah, benar semua. Ini bukan sahabat ini, orang Banyumas ini. Kalau pakai tajwid salah semua baca Qurannya itu. Paham tidak? Jadi bid'ah itu bid'ah. Oke, bid'ah ya, nggak apa-apa. Ayo, masih ingat gak? Yang bikin titik siapa namanya? Abul Asad Ali. Yang bikin harokat, yang bikin tajwid, Abu Ubaid Qasim bin Salam. Alhamdulillah hafal. Ya, itu Al-Quran. Maka sekarang sudah ada titiknya, ada harokatnya, ada tajwidnya. Monggo, mari kita rajin baca Quran. Bangun tidur sebelum ngejak ngomong sama siapa-siapa, ngejak ngomong sama Allah dulu, yaitu baca Quran. Anggap saja itu dialog dengan Allah. Nanti jam 10 baru bertengkar, nggak apa-apa. Tapi bangun tidur sebelum ngomong sama orang, baca Quran dulu. Gampang bertengkar dengan suami nanti jam 8 lah. Ayatu haqqin minar rahmani muhdatsatun qadimatun sifatul mausufi bil qidami damat ladaina fafaqat kulla mu'jizatin minan nabiyina id ja'at walam tadumi qarrat biha ainu qariha faqultu lahu laqad dhafirta bihablillahi fa'tasimi in tatluha khifatan min harri nari ladha atfa'tana ladha min wardiyas syabimi. Al-Quran itu unik. Unik gimana? Semua ini Quran semua nih. Ini Quran baru enggak dicetak di Madinah tahun sekian, tahun 2000 misalkan. Kertasnya baru, tintanya baru, yang nyetak manusia baru enggak itu?
Tapi Quran sebagai sifatul kalam, sifatnya Allah zat qadimah, Quran adalah qadim. Ayo, unik gak itu? Unik gak itu? Ya Quran itu ya baru, ya lama, ya hadis, ya qadim. Quran itu adalah ya hadis, ya qadim. Makanya ayatu haqqin minar rahmani muhdatsatun hadis qadimatun sifatul mausufi bil qidami, tapi juga qadim. Al-Quran mujizat khalidah, langgeng ila yaumil qiyamah. Beda dengan mujizat para nabi yang lain. Nabi Musa tongkatnya hebat, sudah nggak ada. Nabi Isa bisa menyembuhkan orang mati, orang sakit, menghidupkan orang mati. Nabi Ibrahim selamat dari api. Itu kan tinggal ceritanya kan. Kalau Nabi Muhammad mujizatnya Al-Quran. Masih ada enggak? Ila yaumil. Dan yang paling heran lagi, Quran dihafal gampang. Coba, padahal orang nggak hafal kadang ngerti artinya. 10 menit satu halaman hafal, atau 15 menit lah. Anak kecil nggak ngerti artinya, 15 menit satu halaman hafal. Coba sampai ngapalkan satu lembar dongeng atau syair bahasa Cina, kira-kira 2 bulan apa enggak itu? 2 bulan nggak ngerti artinya lagi. Ada syair bahasa Cina atau ada tulisan bahasa Cina, bahasa Korea, bahasa Jepang, nggak ngerti artinya, ayo dihafal. Berapa bulan itu hafalnya itu? Tapi Quran dihafal gampang. Banyak anak kecil belum ngerti artinya apa-apa, sudah hafal Quran banyak sekali. Itu mujizat Al-Quran. Dan Quran sejak Nabi Muhammad sampai sekarang tidak berubah, tidak bertambah, tidak berkurang. Karena apa? Kalau dihafal oleh hufazil Quran. Penghafal Quran itu adalah penjaga keoriginalitas Al-Quran. Kalau ada percetakan salah, disengaja atau enggak disengaja, menambahin atau ngurangin, ketahuan pasti. Siapa yang tahu siapa? Yang hafal Quran, bukan ente, bukan ya Allah. Saya tidak menghina. Tapi silakan tanya pada orang Katolik Kristen. Ada yang hafal Injil? Apa nggak Injil? Kalau seperti orang hafal Quran yang lanyah itu, dari awal sampai akhir dengan apa? Lanyah itu apa lanyah? Lancar. Ada nggak? Romo hafal nggak Injil? Nggak ada. Tidak ada orang hafal Bible. Dan lagi, ada ilmu tajwid, idhar, idgham, ikhfa, iqlab, qalqalah, mad lazim. Tanya pada romo pendeta. Kalau baca Bible ada idhar iqlabnya enggak? Ada idgham ikhfanya enggak? Enggak ada. Bukan menghina, bukan. Ini kenyataan, namanya ilmiah namanya. Paham betul? Paham tidak? Tidak boleh menghina, tapi ini kenyataan. Ilmu tajwid hanya di umat Islam. Hifdzul kitabil muqaddas hanya di umat Islam. Makanya musabaqah tilawatil Quran di mana-mana terjadi di dunia ini. Tidak ada musabaqah tilawatil Injil, enggak ada. Musabaqah tilawat Taurah, enggak ada. Orang Yahudi itu misalkan. Itu hebatnya Al-Quran. Paham tidak? Oh, dah. Yang kedua, langkah kedua setelah Nabi Muhammad menyampaikan Al-Quran, langkah kedua wa yuzakkihim, membentuk karakter orang Arab. Orang Arab jahiliyah nggak ngerti apa-apa itu, biadab, pedalaman, primitif, dibentuk karakternya. Sayyidina Umar yang tadinya preman, pernah bunuh orang, pernah menanam anak perempuannya, pernah merkosa orang, pernah merampok. Sayyidina Umar itu setelah masuk Islam
menjadi pemimpin yang luar biasa, adil, alim, disiplin, menegakkan keadilan, zuhud, nggak rakus dunia, harta, dan lain-lain. Bukan hanya Sayyidina Umar. Setelah datangnya Al-Quran, orang Arab menjadi orang yang beradab, berakhlak, berbudaya, hanya karena Al-Quran. Arab dulu ya, bukan Arab sekarang. Bukan Arab sekarang, Arab dulu ini ceritanya. Bukan Arab yang tukang jual minyak wangi itu, bukan. Manusia itu, kita semua ini mempunyai dua hawa nafsu. Berapa? Para kiai kalau ngaji jangan mencela hawa nafsu. Nafsu itu fadlun min Allah, pemberian dari Allah nafsu itu. Kalau nggak ada nafsu, ya nggak punya anak, nggak punya nafsu. Tapi diarahkan, jangan dijelek-jelekin, jangan. Tapi dia apa? Diarahkan. Nafsu ada dua, ada berapa? Ghadabiyah dan syahwatiyah. Apa? Ghadabiyah apa itu? Saya harus jadi bupati, saya harus jadi komandan, saya harus jadi pemimpin, direktur, ketua, kepala, direktur, manajer, imam, gak mau makmum. Itu datangnya dari hawa nafsu ghadabiyah. Apa? Paham tidak? Paham tidak? Kalau ada orang ambisi dulu, saya harus jadi DPR. Tapi kalau niatnya baik, kalau saya jadi bupati akan saya aspal semua jalannya. Misalkan kalau saya jadi bupati, sekolah, rumah sakit, klinik kesehatan gratis semuanya. Kalau saya jadi bupati, kemiskinan akan saya berantas, stunting akan saya hilangkan. Stunting pendek kecil gitu, orang nggak bisa besar, stunting namanya. Itu salah makan itu, dah. Makanya pas kelapa udah diperes, santri masih dimakan, masya Allah. Itu ya orang nggak cerdas ya itu. Dah. Kalau niatnya baik, tujuannya baik, ibtigha amardhatillah, apanya? Mencari ridho, niatnya mengabdi. Maka dengarkan, hawa nafsu tadi ganti namanya himmah. Apa? Cita-cita, tekad itu namanya, bukan hawa nafsu lah. Orang yang paling himmahnya besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammadun qaimun lillahi dzu himami, Muhammadun sadiqul aqwali wal kalimi. Muhammad orang yang paling besar tekadnya, himmahnya. Saya tidak mau kalah, Islam harus menang. Menang gak Islam sekarang? Tersebar enggak? Dari kampung Mekah, dari padang pasir, dari tengah-tengah masyarakat yang jahiliyah, primitif, biadab, buta huruf, tiba-tiba datang Nabi Muhammad baca Quran. Sekarang setiap sudut dunia pasti ada agama Islam. Prancis sudah agama nomor 2 di Prancis. Inggris sudah pernah wali kota London beragama Islam. Dubes Inggris di Jakarta pernah beragama Islam, namanya Abdul Azim. Di Birmingham, Inggris Utara, banyak orang Islam. Amerika apalagi banyak lagi orang Islam. Di Cina banyak sekali kota-kota yang ada masjid, ada orang Islam. Apalagi Xinjiang, apalagi orangnya cantik-cantik, tinggi-tinggi, kuning-kuning, Islam lagi, masya Allah. Xinjiang, Xi'an, Kunming, Hangzhou, Guangzhou ada kuburan sahabat, Chengdu ada kuburan sahabat, Shenzhen masjidnya 5 lantai di Shenzhen. Semua umat Islam di Cina kurang lebih 80 juta. Ya Allah. Tapi dari 1,5 miliar rakyat. Dah. Nabi Muhammad himmahnya besar.
pernah dinasehati oleh pamannya Abu Thalib, Muhammad, berhenti dulu dakwahnya Muhammad. Abu Jahal mau membunuh kamu. Sudah direncanakan kamu akan dibunuh oleh Abu Jahal dan teman-temannya. Kira-kira gimana? Kalau sama ini gimana? Berhenti dulu aktif di NU-nya atau berjuang di madrasah, di pesantren, akan dibunuh kamu itu. Gimana kira-kira? Langsung berhenti, langsung berhenti. Nabi Muhammad jawabnya, wallahi law wad'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadzal amr ma taraktu hatta ahlika dunah. Demi Allah, seandainya orang Quraisy meletakkan matahari tangan kananku, bulan tangan kiriku, agar aku berhenti dakwah, tidak akan berhenti sampai saya mati. Gitu enggak Bapak-bapak, gitu enggak? Begitu enggak, tanya saya, begitu enggak? Kok ragu-ragu jawabnya? Nabi Muhammad bertekad Islam harus berkembang sampai saya mati, rela itu. Begitu enggak panjenengan? Insya Allah. Jamnya siap itu. Begitu enggak? Lah siap jawabnya gitu. Itu namanya himmah. Tanpa himmah kita nggak akan maju, nggak akan menang. Para sahabat himmahnya besar. Wali Songo himmahnya besar. Islam harus tersebar di seluruh Nusantara. Ki Hasyim Asy'ari NU harus besar. Nggak pakai duit, nggak pakai senjata, nggak pakai paksaan. NU besar nggak? Bung Karno himmahnya besar. Tanpa himmah besar nggak mungkin merdeka kita ini. Indonesia harus merdeka, lawan Belanda, lawan Jepang. Bukan pakai duit, bukan pakai nuklir, pakai himmah. Tuh hebat sekali tuh orang kalau himmahnya besar. Bung Karno tuh. Sekarang Menteri Keuangan Prancis namanya Maria, itu orang Maroko tadinya. Gembala kambing, orang miskin, kemudian sekolah di Perancis, kemudian ambil warga negara Perancis, sekarang ini sedang jadi menteri keuangan dari orang yang miskin, yang gembala kambing. Himmah itu namanya. Mantan Perdana Menteri Belanda dari Mark Rutte namanya, jadi Perdana Menteri 14 tahun 2 periode. Asalnya buruh pabrik, kerja di pabrik, jadi Perdana Menteri Belanda 2 periode 14 tahun. Himmah itu. Saya lihat tapi sama nih himmahnya kecil-kecil nih. Ayo, bunyi bareng ayo. Saya harus menang. Ayo. Saya tidak mau kalah. Menang itu wajib, kalah itu dosa. Ayo, menang itu, kalah wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kalau kamu benar-benar orang beriman harus a'laun, di atas. Wala tahinu wala tahzanu, jangan di bawah. Ayo, jangan di atas, di bawah. Dosa itu. Menang itu wajib, kalah itu dosa. Namanya nafsu ghadabiyah. Muhammadun shadiqul aqwali wal kalimi. Nabi Muhammad punya sifat sidik, jujur, tidak pernah bohong selama hidupnya, sekalipun nggak pernah bohong. Satu kali itu nggak pernah. Kalau Nabi Muhammad bohong satu kali, dapat kutukan dari Allah. Ada yang ngomong, ya orang Jakarta, yang wajib sidik Nabi Muhammad. Kalau saya bukan Nabi, jadi kelihatannya gampang, sidik, jujur, gampang ya ngomongnya gampang ya. Tapi ternyata itu merupakan fundamental. Dasar watak manusia harus jujur. Kalau enggak pasti rusak. Contoh,
Sidik hilang, minyak goreng hilang. Sidik hilang, 8 triliun di Kominfo hilang. Sidik hilang, 72 triliun Indosuria hilang. Sidik hilang, 300 triliun PT Timah. Masya Allah. Saya kalau mikir itu nggak bisa tidur saya. 300 triliun, bukan 300 miliar, bukan. 1 triliun 1000 miliar, 1 miliar 1000 juta, 1 juta 1000 ribu. Saya aja belum pernah lihat tumpukan uang 1 triliun, saya belum pernah lihat. Tumpukan uang 1 triliun saya belum pernah lihat. Kalau 100 miliar saya pernah lihat tumpukan itu. Saya belum pernah lihat aja, belum pernah. Ini ada korupsi sebesar berapa? 300. Itu kalau diberikan cendol, tenggelam itu sama cendol itu. Ya Allah. Gara-gara apa? Gara-gara sidik hilang tuh. Kejujuran hilang. Kelihatan remeh kelihatannya. Ternyata fundamental. Prinsip sekali. Gak usah negara, keluarga aja. Suami tidak jujur, tidak sidik, istri ribut. Istri tidak sidik, suami ribut. Kira-kira yang paling banyak yang tidak sidik, suami apa istri? Gak, saya tanya dulu. Suami apa istri? Suami apa istri? Oh, dua-duanya gak ada sidik, dua-duanya. Mulai besok sidik ya, mulai besok ya. Suami jujur terbuka dengan istri, istri jujur terbuka terus terang dengan suami. Mertua dengan mantu, mantu dengan mertua, ayah dengan anak, anak dengan bapak. Harus sidik. Itu sifat Rasulullah SAW. Muhammadun thabitul mitsaqi hafidhuhu, Muhammadun thayyibul akhlaqi wasyiyami. Nabi Muhammad kalau janji tepat, nggak pernah seumur hidup janji meleset. Tetangga saya ada yang utang duit, janjinya 2 minggu, 2 tahun belum bayar. Ada nggak di sini? Ya ada. Masyarakat yang suka meleset janji, masyarakat yang hancur sebenarnya. Kehancuran dimulai dari janji-janji bohong, terutama kampanye apa DPR apa bupati, janjinya harus betul-betul direalisasikan, dibuktikan janjinya. Setuju? Dimulai dari janji yang bohong itu. Kehancuran kita ini. Muhammadun thayyibul akhlaqi wasyami. Nabi Muhammad akhlaknya mulia, maka umatnya pun harus berakhlak mulia. Wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa inhumu dhahabat akhlaquhum dhahabu. Yang mengangkat derajatnya umat akhlaknya, bukan agamanya. Yang angkat derajat siapa? Akhlaknya, bukan agamanya. Mau kemana mas? Baru pertama kali? Iya, saya baru pertama kali. Di sana orangnya baik-baik enggak ya? Tuh, yang ditanyakan baik-baik enggak, bukan agamanya apa ya? Enggak ditanya itu. Agamanya apa ya? Ormasnya apa ya? Partainya apa ya? 01 atau 02 atau 03 ya? Enggak ditanyakan itu. Yang ditanyakan baik-baik tidak? Oh, baik-baik semua. Saya sering ke sana. Saya pernah wudhu di masjid, di tempat wudhu di masjid, dompet ketinggalan 2 hari masih utuh. Jangan sampai sebaliknya. Mau kemana mas? Orangnya baik-baik enggak? Waduh, hati-hati. Maling semua. Ojo sampai gitu, jangan sampai gitu. Orangnya sih Islam semua, kebanyakannya NU, tapi maling semua. Saya pernah sholat di sana masjid, sepatu hilang.
Pernah nggak di sini sempat hilang di masjid? Teman saya pernah sepeda motornya hilang, ditinggal beli rokok di Alfamart 5 menit 10 menit. Loh, yang mengangkat derajatnya orang atau menjatuhkan adalah akhlak, bukan agama. Ini contoh kecil, mau contoh yang besar. Contoh yang besar, negara Afghanistan. Mendengar negara itu? Dengar? Terdiri dari 7 suku. Kita sukunya 400 lebih Indonesia ini. Afghanistan hanya 7 sukunya. 100% Muslim. Satu orang saja tidak ada Kristen, tidak ada Hindu, tidak ada Buddha. Satu orang aja gak ada. Tapi perang saudara, bunuh-bunuhan, bom-boman sudah lebih dari 40 tahun. 40 tahun lebih sudah. Sejak tahun 80-an. Bom meledak di kantor, di madrasah, di rumah sakit, di masjid. Pernah bom meledak dari Jumatan yang mati 800 orang. Lagi Maulid Nabi pernah bom meledak yang mati banyak. Islam semua padahal. Presidennya namanya Syekh Burhanuddin Rabbani, profesor, jebolan Al-Azhar, alumni Al-Azhar Mesir, hafal Quran, dibunuh presidennya. Hafal Quran padahal yang dibunuh itu. Apa katanya? Kafir, antek Amerika, dibunuh. Ada perempuan nyanyi ditembak. Kenapa? Perempuan haram nyanyi, perempuan itu. Oh, jadi nyanyi haram, membunuh nggak haram. Sampai sekarang nggak aman Afghanistan itu. Ayo, mau nggak main ke sana? Jalan-jalan yuk sama anak cucu yuk, liburan sana yuk. Mau sana? Tapi sebaliknya, negara Jepang agamanya Shinto, bukan Islam, bukan Katolik, bukan Kristen. Shinto namanya. Agama lokal lah. Tapi orangnya tertib, bersih, disiplin, santun, aman. Gak ada copet, gak ada jambret, gak ada calo. Saya ke Jepang sudah 4 kali. Pertama kali ke sana saya berkenalan orang Jepang, 16 orang masuk Islam. Kedua kali, 3 kali semakin bertambah. Keempat kali bangun masjid. Tahun kemarin saya ke sana meresmikan masjid At-Taqwa Nahdlatul Ulama, saya namain gitu. Tertib, bersih, disiplin, ramah. Malam-malam saya jalan dengan istri saya, pulang ke hotel, habis dari jalan-jalan, tidak ada rasa takut. Tokyo, ibu kota Jepang, segitu ramenya, tidak ada polisi ngatur jalan. Sopir tertib semua. Kira-kira kalau di sini polisi libur 3 hari gimana kira-kira? Pejabat tidak ada yang korupsi. Saya cerita Indonesia masih banyak korupsi, terheran-heran orang Jepang. Waktu ke-11 sepak bola main dari Jepang, main di Qatar, Doha, ibu kota Qatar, Doha. Ratusan anak Jepang nonton, ribuan anak Jepang nonton. Setelah bubar, bekas tempat duduknya penonton dari Jepang bersih, gak ada puntung rokok satupun, gak ada plastik satupun. Mereka dibuang ke tempat sampah masing-masing. Gitu gak di sini? Begitu tidak di sini? Masjid, musola yang sebenarnya baunya harum, baunya pete. Masya Allah. Toiletnya, lantainya kuning. Yang tidak kuning cuma 2 telapak kaki. Gitu gak di sini musola gitu ya? Gitu ya? Tikarnya sobek. Lampunya 5 watt, airnya kosong, ciduknya bolong, Masya Allah. Baunya terasi campur pete. Toilet di pom bensin lebih bersih daripada toilet musola sampean. Masa toilet musola kalian pom bensin? Ya Allah. Nabi Muhammad melarang orang yang baru makan bawang merah gak usah jamaah, sholat di rumah aja. Nabi Muhammad tuh yang habis makan bawang merah gak usah sholat di masjid. Nabi Muhammad gak ngerti pete. Kalau ngerti pete, contohnya pete itu gak ngerti pete Nabi Muhammad.
Apa? Nabi Muhammad menjaga bau harum di dalam masjid. Sudah gitu imamnya datang, apa imamnya gimana? Sandalnya lilik, sarungnya gajah duduk, bajunya koko belum dicuci 2 bulan. Ya Allah, kopiannya hitam campur coklat, minyak wanginya misik. Pelayan hotel aja lebih gagah daripada itu. Masa imam kalah gagah dengan pelayan hotel? Paham gak? Nabi Muhammad akhlaknya mulia. Ketika Rasulullah pindah ke Madinah dengan sembunyi-sembunyi ketakutan, malam-malam berangkat dengan Sayyidina Abu Bakar, sembunyi dulu di Gua Thur 3 hari. Paham gak cerita gitu kan? Setelah 8 tahun di Madinah, kembali ke Mekah, diikuti 12.000 sahabat. Setelah 8 tahun, tahun 8 Hijriah. Sebelum masuk kota Mekah, istirahat dulu berkemah. Orang Mekah ketakutan, Muhammad balas dendam nanti pasti. Pasti Muhammad balas dendam. Paginya Nabi Muhammad masuk ke Mekah. Al-yaum yaumul marhamah. Hari ini hari kasih sayang, silaturahim, marhamah dan silaturahim, kasih sayang. Karena seluruh kota Mekah dengan Nabi Muhammad family semua satu suku Quraisy, satu suku itu. Tidak ada balas dendam. Saya maafkan. Yang dulu menyakiti saya, melempari batu saya maafkan. Yang dulu membunuh sahabat Yasir, Sayyidah Sumayyah, saya maafkan. Yang dulu menjemur Bilal di padang pasir, saya maafkan. Yang dulu merantai sahabat Suhaib, gak dikasih makan, gak dikasih minum 3 hari 3 malam, saya maafkan. Orang Mekah yang tanya ketakutan, semua keluar dari rumah menyalami Nabi Muhammad dengan mengatakan bi abi wa ummi antal karim ibnil karim ibnil karim. Demi ayahku, demi ibuku, sungguh engkau Muhammad orang mulia, putra dari seorang ayah yang mulia, cucu dari seorang kakek yang mulia. Mulia apanya? Akhlaknya. Semua orang Mekah masuk Islam gara-gara tidak mengira Nabi Muhammad akan mengampuni. Bisa nggak nirunya itu? Ibu bisa nggak Bu meniru Nabi Muhammad akhlaknya, bisa nggak? Jawab, bisa tidak? Orang yang kemarin nipu 5 juta saya maafkan, bisa? Yang membawa lari sepeda motor, ngomongnya pinjem gak pulang-pulang gak kembali, saya maafkan, bisa? Nabi Muhammad tidak balas dendam kepada masyarakat Mekah yang dulu menyakiti, bahkan membunuh Sayyidina Yasir, Sayyidina Sumayyah, menyiksa Bilal, menyiksa Suhaib. Nabi Muhammad sendiri juga dilempari batu berdarah-darah, dimaafkan semuanya. Bisa ditiru itu? Nabi dipuji oleh Al-Quran, yang muji Al-Quran. Kalau saya terus terang saja, yang muji banyak, tapi sama dengan saya yang muji. Doyan ikan asin sambal terasi, kalau sudah kenyang lari ke WC. Kalau saya dipuji orang seperti saya kayak gitu, gak bangga gak? Saya gak bangga. Yang muji sama dengan saya. Dan banyak juga orang mencaci maki saya, bahkan ngancam. Waktu 212 saya paling menolak 212. Bukan kebangkitan Islam 212 itu. Kenapa? Karena tidurnya di masjid, sholatnya di Monas. Kebalik itu. Bukan kebangkitan Islam. Saya diancam, mau digeruduk rumah saya. Ya, alhamdulillah nggak jadi. Pak Tito Kapolri kirim polisi 2 orang jaga rumah saya sebulan. Alhamdulillah nggak ada apa-apa. Saya nggak takut, nggak. Kenapa? Yang ngancam sama dengan saya. Doyan ikan asin sambal terasi, kalau udah kenyang. Jadi ente pun sama aja Pak. Dipuji orang biasa saja, dicaci maki orang biasa saja.
Dipuji nggak usah bangga, dicaci nggak usah minder, terus jalan. Bukan cari pujian dan tidak menolak cacian, kita terima. Itu kalau orang bertekad besar. Nah, Nabi Muhammad yang muji Allah. Coba, yang muji siapa? Fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lang faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Kamu santun Muhammad, kamu lemah lembut Muhammad, kamu ramah, pemaaf, maka mereka berbondong masuk Islam. Wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kamu lihat Muhammad, orang berbondong-bondong masuk Islam. Seandainya kamu congkak, galak, kasar, bawa pentung, sweeping, takbir, niscaya orang lari semua. Kalau tidak seperti itu lari semua orang. Lan faddu min haulik, kata Al-Quran. Kalau kamu kasar Muhammad, orang akan lari dari kamu. Sekarang yang ngaku keturunan Nabi Muhammad berbalik akhlaknya dengan Nabi Muhammad. Rasulullah sangat sabar, santun, ramah, pemaaf. Yang ngaku keturunannya malah caci maki, Gus Dur, buta mata, buta hati, ndasmu. Said Akil, bego. Kalau saya nggak apa-apa, saya dikatakan bego nggak apa-apa. Tapi kalau Gus Dur dikatakan buta mata, buta hati, kurang ajar itu. Yang bikin buta Gus Dur siapa sih? Allah. Sudah ikhtiar kemana-mana Gus Dur, ke Amerika sudah, di kota apa? Salt Lake, Amerika, berobat di sana. Ya nggak berhasil. Allah belum memberikan kesembuhan. Yang bikin buta Gus Dur siapa? Gusti Allah. Lalu mencaci maki Gus Dur buta mata, buta hati. Mana buktikan buta hatinya? Paham tidak? Paham tidak? Wala tasubbul ladina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilm kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum thumma ila rabbihim marji'uhum fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun. Apa artinya yo? Jangan mencaci maki non muslim. Artinya itu, kamu jangan mencaci maki orang yang tidak menyembah Allah. Karena saya menciptakan umat itu dengan seluruh kebanggaannya. Ada orang bangga dengan agamanya, bangga dengan bahasanya, bangga dengan seninya, budayanya, banyak dengan kulinernya. Gak boleh caci maki. Yang Melayu gak boleh caci maki, Jawa gak boleh caci maki, Sunda gak boleh caci maki, Madura gak boleh caci maki, Batak, Dayak, Bugis, Ambon. Agamanya, bahasanya, budayanya, seninya, masakannya gak boleh caci maki. Paham tidak? Al-Qur'ani ya teh, Quran ini kamu jangan caci maki orang tidak menyembah Allah, karena masing-masing umat punya kebanggaan masing-masing. Paham tidak? Ya, itulah agama Islam sebenarnya. Itu namanya nafsu ghadabiyah. Apa? Yang kedua, nafsu syahwatiyah. Saya harus kaya, uang banyak, rumah banyak, mobil banyak, perusahaan banyak, harta banyak, kebun banyak, apalagi banyak, istri banyak. Namanya nafsu syahwat. Ingin hidup senang, enak, makan, tidur, kendaraan bagus, syahwatiyah. Tapi kalau niatnya baik, kalau saya kaya, musola yang miring-miring mau roboh, saya bangun. Kiai-kiai ustaz-ustaz yang belum pernah umroh, saya umrohkan. Yang tidak mampu sekolah atau pesantren, saya pesantrenkan. Bagus enggak? Bagus enggak niat itu?
Namanya bukan syahwatiyah, ganti namanya. Apa namanya? Azimah. Apa? Kalau tadi apa? Himmah. Apa tadi? Sekarang azimah. Ala qadri ahlil azmi ta'til azaimu wa ta'ti ala qadril kiramil makarimu fatakburu fi ainis saghiri sigharuha wa tasgharu fi ainil azimil azaimu. Kemuliaan, kebesaran harus kita raih dengan azimah. Sayyidina Utsman, sahabat Utsman, kaya, pernah sedekah gandum berapa karung, coba berapa karung, gak dihitung, yang penting diangkut dengan 700 onta. Sahabat kaya, dermawan. Ya, ada lagi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dengar nama itu? Salah satu wali kutub ada 4 ya, wali kutub ada 4. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Syekh Abil Hasan Asyadili, Syekh Hasan Ar-Rifai, Syekh Ahmad Badawi. Ini wali kutub 4 ini. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dari Baghdad, saya baru ziarah ke sana, ke Baghdad. Suatu hari pergi ke Mesir, ziarah ke makamnya Imam Syafi'i di dusun Fustat, Kairo. Sampai di sana melihat masyarakat sekitar kuburannya Imam Syafi'i melarat-melarat, gak punya rumah. Syekh Abdul Qadir Jilani segera beli tanah 10 hektar, diwakafkan kepada masyarakat sekitar kuburannya Imam Syafi'i. Sampai sekarang rusun ada tulisan Auqaf Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Jadi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu wali, kaya, dermawan. Ayo ente wali bukan? Kaya tidak? Dermawan tidak? Bukan wali, melarat, pelit. Masya Allah. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Jangan sampai kamu melarat. Artinya itu artinya jangan sampai kamu melarat, kamu mati meninggalkan anak yang melarat. Kamu mati harus meninggalkan anak cucu yang sejahtera, menikmati warisan dari kita. Jadi kaya itu wajib, melarat itu yang keras, yang keras. Kaya itu melarat. Jadi saya ini lagi berada di tengah-tengah orang dosa semua nih ya. Walaqad katabna fi zaburi min ba'di dzikr annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Quran ini, kekayaan alam ini untuk hamba-hambaku yang soleh. Batu bara, nikel, boksit, mangan, biji besi, biji tembaga, timah, uranium, emas, berlian, tarium, apalagi minyak, gas yang ada di bumi Indonesia ini untuk kamu yang soleh. Ternyata Masya Allah, orang kaya 50 orang, nomor 1 Prayogo Pangestu, uangnya 1150 triliun. Nomor 2 Budi Hartono yang punya BCA, punya pabrik rokok Jarum, 950 triliun. Nomor 3 Eka Cipta Sinarmas, 700 triliun. Nomor 4 Antoni Salim, 450 triliun. Nomor 6 Khairul Tanjung, orang Islam. Nomor 39 Haji Rashid dari Kalimantan Tengah. Nomor 40 Muhammad Bayu yang punya taksi Bluebird. Dosa nggak itu? Dosa nggak itu? Dosa. Bangun masjid pakai duit, bangun madrasah pakai, bangun pesantren pakai, menyokalkan anak, pesantren anak pakai, menghormati tamu mertua atau kiai datang ke rumah kasih dihormati, makan dan sebagainya pakai, melaksanakan perintah rukun Islam yang kelima haji pakai. Ya Allah,
maka kaya itu harus melarat tuh dosa. Paham? Ayo bunyi bareng. Saya harus kaya. Ayo. Tidak mau melarat. Bukan begini saya berarti mengendorkan ibadah, tidak. Mohon maaf. Saya yakin panjenengan lebih bagus dari saya. Saya setiap jam 3 bangun. Kalau saya jam 3 sholat tahajud, baca istighfar 100 kali, baca sholawat sallallahu Muhammad 1000 kali, alif lam mim sajdah sekali, yasin sekali, waqiah 3 kali, tabarok sekali, ditambahi laqad ja'akum, asmaul husna, hasbunallahu wa ni'mal wakil sampai subuh. Setelah subuh sholat cari duit sampai duhur. Sholat duhur makan siang cari duit sampai asar. Asar sholat cari duit sampai maghrib. Maghrib istirahat. Itu silaturahim, pengajian, tahlilan sampai isya. Isya dengan anak cucu kumpul, jam 9 tidur. Begitulah sebenarnya orang Islam. Ibadah kepada Allah rajin, cari duit pun malas itu dosa. Malas itu dosa. Rajin itu perintah Allah, rajin itu. Kita harus kaya. Ayo usahakan. Kiai baju jasnya lebih mahal daripada jasnya bupati. Ya, usahakan gitu, usahakan. Jasnya kiai dari Waldorf Mill semeter 13 juta. Ayo, bupati mana yang sering? Sepatunya Hermes 25 juta. Kacamata Cartier 45 juta. Baju dalamnya Christian Dior, Pierre Cardin, Gera Ross 7 juta. Ketimangnya ikat pinggangnya Beli 4 juta. Minyak wanginya Jo Malone, Louis Vuitton, Bulgari 7 juta minyak wanginya. Ayo kalah, bupati kalah itu. Mobilnya BMW, Mercy, apalagi Audi, Plymouth, Cadillac, Caprice, Gang Luxio, AVP, alah ya Allah, Grand Mark. Harus kaya kita ini, harus kaya. Jangan mengandalkan proposal, jangan mengandalkan proposal. Waktu Nabi Muhammad Mi'raj melihat ada orang laki-laki bangun dari kuburan, tinggi besar, gagah. Dilihat mukanya bolong, nggak ada dagingnya, kropos. Itu ada di kitab Mi'raj, ada di kitab Isra Mi'raj. Nabi kaget, tanya pada malaikat Jibril, man huwa ya Jibril, itu siapa Jibril? Oh niku umat panjenengan yang rajin bikin proposal, yang rajin minta-minta, bangun dari kuburan mukanya bolong. NU harus kaya, pesantren harus kaya. Ayo baca Waqiah yang rajin, Asmaul Husna yang rajin, insya Allah rezeki datang. Gak usah minta-minta. Paham? Ibadah rajin, cari uang pun rajin. Ya Allah, paham gak? Terakhir, Nabi Muhammad mengajarkan pada umat Islam, terutama bangsa Arab yang tadinya primitif, mengajari al-hikmah, wisdom. Nurun mubashir yakdibullah ala qalbi man yasha. Hikmah adalah direct illumination from Allah. Cahaya langsung dari Allah kepada siapa yang ia kehendaki. Tanpa belajar. Bukan dari belajar, bukan dari bacaan kitab, bukan dari kiai, bukan dari ustaz. Itu namanya hikmah namanya. Contohnya Gus Dur. Nah ini, gak benar kalau Gus Dur buta hati, gak benar ini. Gus Dur baru saja dioperasi syarafnya, stroke kan, dioperasi. Di kamar itu ada 5 orang. Saya, Pak Muhammad Iskandar, Pak Saifullah Yusuf, Pak Wisnu Ketua Golkar Jawa Tengah, Haji Wisnu. Kemudian Menteri Koperasi zaman Pak Harto, masih ada Pak Harto, Cakrawardaya. Kita orang 5 pelan-pelan ngomong, Gus Dur lagi istirahat lah. Tiba-tiba Gus Dur ngomong kayak gini,
mengko aku bakal dadi presiden. Kita orang dimana kaget ini. Gus Dur konslet ini, udah konslet Gus Dur. Udah nggak waras. Ayo, jadi presiden betul nggak? Kata siapa itu? Siapa yang ngasih tahu itu siapa itu? Langsung Nurun Mubashir, Direct Illumination, Khawatir Ilahiyah, Divine Inspiration namanya. Divine Inspiration, inspirasi langsung dari Allah atau dari malaikat. Paham tidak? Suatu pagi jalan-jalan olahraga, jam 7:30 mampir ke rumah saya, minta air putih, minta roti tawar. Saya buka AC, tidur di kursi, ngorok malah. 20 menit bangun, apa kata Gus Dur? Kang Said, mengko sampean nek wis umur 56 tahun jadi ketua umum PBNU. Betul nggak? Saya waktu Muktamar Makassar pertama kali terpilih ketua umum, umur saya 56 tahun. Itu kata siapa Gus Dur? Kata siapa itu? Ya Allah. Seminar di Gedung Pustaka Nasional, temanya mengenang Jenderal Simatupang, temanya itu. Narasumber 4 orang, 2 Islam, Gus Dur dan Jenderal Rudini, 2 Katolik, Romo Muji dan Yakub Utama yang punya Kompas. Gus Dur datang dengan saya gandeng. Orang 3 sudah di panggung, Gus Dur duduk di bawah. Orang 3 ngomong, Gus Dur tidur berkeringat. Semua orang tahu Gus Dur tidur, semua orang tahu tuh. Gus Dur tidur nyenyak sekali. Pas giliran beliau dipanggil, saya bangunkan. Gus, panjenengan Gus. Naik saya tuntun ke atas. Omongannya orang 3 tadi dikomentari semua. Tadi kata Pak Rudini, Jenderal Simatupang adalah dikomentari. Tadi tidur kok mendengar ya kira-kira? Tuh Gus Dur, wah banyak sekali kalau cerita Gus Dur itu banyak sekali. Umroh dengan rombongan Kiai Nur Muhammad Iskandar di Madinah, selesai berjamaah ngomong sama saya, monggo cari Kiai Khawas, saya antar. Muter-muter masjid luas kan, ada ulama lagi ngajar, jenggotnya panjang, sorbannya besar, kitabnya numpuk, muridnya banyak. Niki Gus, ini Gus, bukan. Cari lagi, pojok sana ada ulama lagi ngajar lagi, jenggotnya panjang lagi, sorbannya besar lagi, kitabnya numpuk, yang mendengarkan banyak. Ini Gus, bukan. Tiba-tiba ada orang Mesir sendirian, amamahnya melilit kecil saja, besar kecil, ya sorban tapi kecil, sendirian. Kata Gus, ini berhenti. Terus Gus Dur perintah saya suruh ngomong, pada beliau sendiri juga bisa ngomong, suruh saya, Assalamualaikum Syekh, ini ada Ra'isu Akbar Jam'iyah di Indonesia, ketua umum paling ormas Islam paling besar di Indonesia, Nahdlatul Ulama. Waktu belum jadi presiden, belum. Terus ada apa? Ada bagus, minta doa. Doa apa? Doa apa Gus? Doa apa Gus? Minta selamat dunia akhirat. Kemudian doa orang itu 10 menit. Selesai berdoa lari, artinya jalan dengan cepat. Sajadahnya ditarik. Sambil ngomong gini, Ya Rob, ma dzambi hatta tu'arifani iyah. Dosa saya apa ya Allah? Kok saya ketahuan sama orang ini? Itu wali sedang sembunyi, ketahuan Gus Dur. Wali maktum. Seperti misalkan ada intel misalkan, ayo Bapak intel ya, lu ketahuan, malah intel ketahuan. Saumpama contohnya gitu. Wali lagi sembunyi, nyamar. Ketahuan Gus Dur. Fala ya'riful wali illal. Paham tidak? Kelebihan Gus Dur sangat luar biasa, banyak sekali. Walhasil Rasulullah SAW membangun masyarakat yang beriman, bertakwa, berakhlak, sejahtera, kaya raya, dan cerdas-cerdas.
lahirlah ulama besar-besar setelah ada agama Islam. Bukannya ulama agama Imam Bukhari, Imam At-Tabari, Imam Ar-Razi, Imam Sibaweh, ulama agama itu. Yang bukan agama, Dokter Abu Bakar Zakaria Ar-Razi, matematik, dikarang oleh Jabir bin Hayyan, namanya ilmu Al-Jabar. Astronom, ilmu falak, Abdurrahman bin Hawqal, kedokteran, Ibnu Sina. Walhasil lahir beberapa cendekiawan. Waktu itu belum ada Amerika, Eropa belum bangkit. Baghdad 400 tahun memegang peradaban dunia. Baghdad sejak dari Harun Rashid, diganti oleh anaknya Ma'mun, diganti oleh adiknya Mu'tasim, diganti oleh adiknya lagi Al-Wathiq, diganti oleh adiknya lagi Al-Mutawakkil. Itu maju-majunya agama Islam, peradaban Islam berdasarkan Al-Quran. Lahir ke dokter-dokter, lahir astronom, lahir matematik. Abu Yusuf Al-Khwarizmi yang menggagas angka 0. Tadinya 0 itu nggak ada. 0 itu nggak ada tadinya. Kalau mau 10 X, 20 X-nya 2, 30 X-nya 3. Kalau 100 X-nya 10. Jajar X 100. Abu Yusuf Al-Khwarizmi bikin 0, 10 10, 100 100. Gampang kan? Itu yang ngarang 0 itu Abu Yusuf Al-Khwarizmi. Al-Jabar Jabir bin Hayyan yang ngarang itu. Astronom Abdurrahman bin Hawqal. Kedokteran pertama kali Abu Bakar Ar-Razi. Kitabnya namanya Al-Hawi kitabnya. Ibnu Sina, Al-Farabi, Al-Amiri, itu filosof pemikir. Al-Ghazali faqih, mutakallim, usuli, mufakkir, filosof, sufi. Paham tidak? Imam Ghazali itu ahli fikih, ilmu kalam, ilmu filsafat dan tasawuf. Ya Allah, komplit Imam Ghazali itu. Lahir di dunia Islam, intelektual, pemikir, jenius. Imam Syafi'i jenius, cerdas luar biasa, di atas rata-rata. Berkat Al-Qur'an. Itu. Nah, mudah-mudahan semua masyarakatnya beriman, beribadah, pinter-pinter, kaya-kaya, rumahnya 2 lantai semua, mobilnya Innova semua, dokter Andes semua, minimal itu. Paham tidak? Jangan ketinggalan dengan daerah lain. Beragama semua, berakhlak semua. Itu namanya baldatun thayyibatun warabbun. Itu namanya Madinah Mutamaddin, Madani. Itu namanya bahasa Arabnya. Masyarakat civilized yang berperadaban, berbudaya, cerdas dan sejahtera. Siap? Tahun depan saya kasih lagi. Kalau masih melarat-melarat, awas. Tahun depan saya kasih lagi nanti. Harus sudah pinter-pinter, kaya-kaya. Siap? Awas kalau saya lagi masih melarat-melarat, awas. Mari kita sering-sering takawur kepada Allah. Minimal seminggu sekali baca Barzanji. Baca enggak? Deba kiai harus hafal Barzanji. Kalau ada kiai baca Barzanji enggak hafal-hafalan, jangan diamplopin. Baca talqin, mana Syaikhul Qadir Jalani. Kalau kiai harus hafal. Kalau bukan kiai enggak apa-apa, kalau bukan kiai, khatib Surya enggak apa-apa. Tapi kalau Suryanya harus hafal. Ketua Tanfidiyah enggak hafal enggak apa-apa. Tapi kalau Surya harus hafal. Kalau enggak hafal, jangan amplopin. Masjid jangan dikasih buku khutbah. Kiai khutbah harus hafal-hafalan. Kalau khutbahnya masih baca, jangan pakai lagi. Apa bedanya kiai dengan SAG? Kalau SAG pantas khutbah baca. Kalau AGS sarjana alam.
Kalau kiai khutbah harus hafal-hafalan, talqin, tahlil, marsyatul qadir jalani, khutbah Jum'ah, khutbah gerhana, khutbah nikah harus berjanji. Wa amma taifatu thaqifan falam yuhsinu bil ijabati qirah wa urabi sufaha wal abid fasabbu bi alsinatin badiyah wa ramawhu bil hijarati hatta qudibat bid dima'i na'la thumma ada ila makkah hazina fasalahu malakul jibali fi laki al-yadil asabiyyah faqala inni arju ayyuhdallahu min aslabihim may yatawalla atirillahu maqbrul karim Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Enak bacanya, apal, suaranya merdu, lagunya enak, pulang bawa berkat, masya Allah. Barakah fid dunya wal akhirah itu. Perut kenyang, pahala dapat. Harus dilanggengkan itu, jangan sampai hilang pada janjian. Harus hafal. Makanya kiai harus hafal kalau itu milik kita. Kalau bukan kiai yang hafal, apa Wahabi Salafi suruh ngapal, HTI harus ngapal gitu? Ya nggak mau, ya kiai yang harus hafal. Paham? Apalagi burdah, apa tidak? Syekh Abu Sa'id Muhammad Al-Busiri, orang Iskandariyah, murid daripada Syekh Abdul Abbas Al-Mursi. Abdul Abbas Al-Mursi murid Syekh Abil Hasan Asyadili. Asyadili murid Syekh Abdul Salam bin Masis. Abdul Masis murid Syekh Abu Majjan Al-Ghawth, kuburan di Wahron kuburannya. Kalau bin Masis di Tituan Maroko, Wahron Aljazair. Syadili kuburan di Konetra Mesir. Abdul Abbas Al-Mursi kuburan di Iskandariyah. Muhammad Al-Busiri sakit lumpuh 1 bulan, gak bisa bangun. Suatu malam mimpi jumpa dengan Rasulullah. Pernah mimpi jumpa Rasulullah? Tanya saya tak dijawab. Pernah mimpi jumpa Rasulullah? Kalau jumpa dengan pocong? Ya Rasulullah, saya sakit sudah 1 bulan gak bisa bangun, tapi saya punya nazar mau membikin qasidah yang isinya memuji-muji engkau, minta izin. Ya silakan, saya izinkan. 1 minggu ngimpi lagi, ketemu lagi, sudah selesai Rasulullah. Coba didengar, sudah dibaca, saya ingin dengar. Dibaca. Setelah dibaca, fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul tersenyum. Waradhiya anhu, senang dipuji, mendengar pujian senang, walaupun nggak minta, tapi mendengarkan pujian senang. Wa masaha jasadahu, diusap-usap badannya, fata'affa fauran, besoknya sembuh. Percaya tidak? Amin tadzakuri jironim bidhi salami mazatadam anjarami muklatim bidami am habbatir rihu min tilqai kadhimatin wa aumadul barqu fi dhulma'i min idami fama li aynaika in qulta fahamata wa ma li qalbika in qulta stafik yahimi ayahsabu sabbu annal hubba munkatimu ma baina munsajimin min huwa muttarimi laulal hawa lam turik dam'an ala talali wala arik tali dzikri bani wal alami fa kaifa tunkiru hubban ba'da ma syahidat bihi alaika udulud dam'i was saqami. Apa harus hafal Bu ya? Harus hafal Bu. Kalau hafal burdah insyaallah hidupnya tenang, tentram, punya anak janda cepat ada yang lamar. Amin tadzakur jiran bidi salami. Kenapa engkau selalu menangis tiada henti-hentinya sampai air matamu bercampur darah? Apakah engkau sedang rindu kangen pada perempuan yang ada di dusun di Salam, atau engkau teringat suatu hari panas angin bertiup kencang di dusun Kadhimah, atau kau teringat malam gelap gulita di dusun Idham? Kenapa kamu kurus kering, gak enak makan, gak enak tidur? Pasti kamu lagi mabok cinta. Ngaku saja. Jawabnya,
na'am sarat taifuman ahwafa arraqani wal hubbu ya'taridul ladati bil alami ya laimi fil hawal udri ma'dziratan minni ilaika walau ansafta lam talumi. Na'am, memang benar aku lagi mabuk cinta, kangen seseorang sampai rasa cintaku menjadi penyakit. Tapi kalau kalian tahu siapa yang sedang ku cintai, ku tangisi, kamu akan memaklumi. Siapa sih yang lagi kamu gendengi? Siapa yang lagi kamu tergila-gila itu siapa? Jawab. Yang sedang ku tangisi, ku rindukan adalah Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami nabiyunal amirun nahi fala ahadu abarra fi qawli la minhu wala na'ami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulim minal ahwali muqtahimi. Yang sedang kurindukan, kutangisi adalah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul insi wal jin, Sayyidul arabi wal ajam, Sayyidul alamil mulk wal alam malakut, Sayyidul dunya wal akhirah. Dialah Nabi kita yang kuharapkan pertolongan syafaatnya. Percaya tidak, Nabi Muhammad sudah meninggal dunia tapi masih memberi syafaat kepada kita. Percaya? Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfar lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Orang yang banyak dosanya, contohnya saya, contohnya, orang banyak dosanya datang kepadamu Muhammad, istighfar di depanmu Muhammad, dan kamu pun Muhammad ikut memohonkan ampun orang itu, maka Allah pasti mengampuni dosanya. Jadi bapak umroh, ibu umroh, ziarah ke Madinah, istighfar kepada Rasulullah. Syaratnya Rasulullah ACC. Rasulullah ACC setuju. Saya istighfar. Rasulullah juga memintakan ampun untuk saya, maka Allah pasti mengampuni dosa saya. Kalau nggak ACC kalau nggak ACC, syaratnya Rasulullah ACC setuju sampai diampuni dosanya. Artinya apa? Walaupun Rasulullah sudah meninggal dunia, masih memberikan pertolongan kepada siapa yang ia kehendaki. Itu namanya syafaat. Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Ad bin Udad bin Hamaisah bin Salaman bin Banat bin Haml bin Qidra bin Ismail bin Ibrahim bin Azar bin Tarah bin Nakhur bin Syaruh bin Arhu bin Falil bin Abir bin Al-Fahsad bin Sam bin Nuh bin Lamak bin Matusalih bin Hermus bin Akhnuh bin Idris bin Milayil bin Kinan bin Anush bin Syith bin Adam alaihissalam. Jadi leluhurnya Nabi Muhammad itu jelas enggak? Leluhurnya sampean? Jawab. Leluhurnya Nabi Muhammad jelas tidak? Leluhurnya panjenengan jelas? Ayo sebut 10. Yang jawab jelas sebut 10. Enggak jelas kita ini. Leluhurnya Nabi Muhammad jelas. Hafidhal ilah matan li Muhammadin aba'ahul amjada saunan lis tarokus sifa hafalam yusib min adamin wa ila abihi wa ummihi. Allah menjaga leluhurnya Nabi Muhammad dari Adam sampai bapak dan ibunya. Dijaga dari apa?
tarokus sifah. Leluhur Nabi Muhammad yang saya sebut namanya tadi, tidak ada yang pernah berbuat zina. Maka Nabi Muhammad orang suci sekali, karena seluruh Nabi Muhammad semuanya membawa Nur Muhammad. Sejak Allah menciptakan Nur Muhammad, 2000 tahun menciptakan Nabi Adam, Nur Muhammad dititipkan di tulang rusuknya Adam, turun temurun sampailah ke kakaknya Abdul Muthalib, mukanya terang benderang, pindah ke putra Syekh Abdullah, mukanya terang benderang, masuk ke rahimnya Siti Aminah. Fawulida sallallahu alaihi wasallam sajidan syakiran hamidan ka'annahul badru fi tamami. Lain Nabi Muhammad bagaikan bulan purnama, rumahnya Siti Aminah terang benderang. Sallallahu ala Muhammad, ala Muhammad. Ya Rabbi sholli wa sallim. Maka kita menjadi umatnya, menjadi umat yang paling mulia. Manusia makhluk yang paling mulia, lebih mulia daripada yang lain. Hatta malaikat, manusia lebih mulia. Manusianya umat Muhammad, umat yang paling, karena Nabi kita Nabi yang paling. Lamma da'allahu da'ina li ta'atihi bi akramir rusli kunna akramal umami. Karena kita menjadi umatnya akramur rusul, maka kita menjadi akramul umam. Maka jangan memalu orang NU, umatnya Nabi Muhammad Ahlussunnah wal Jamaah, jangan memalukan. Ayo akhlak yang baik, pintar dan sejahtera. Siap? Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamma ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bil qadran fariju bil kurab wa tuqdha bil hawaij wa tunal bil ghaib wa husn khatimah tasghal ghamam biwajhil karim wa ala ali wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasi bi'al kulli ma'lumin lak. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Inna nas'aluka bi annaka antallahu la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad badi'us samawati wal ard an tuwaffiqana wa auladana bil a'malis shalihah. Ya Allah, beri kekuatan kepada kami dan anak-anak kami untuk beramal soleh. Wan tahfadna wa iyyahum minal mihani wal fitan. Selamatkanlah kami dan anak kami dari fitnah di dunia wal akhirah. Wa anta ja'alna min ibadikas sholihin. Jadikanlah kami dan anak cucu kami termasuk hamba-hambamu yang soleh. Inna nasrul maqa'idina izzun asyik wa bimuntahar rahmati min kitabik wa bismikal a'la wa majzikal asna wa isyraqin nuri wajikal adla fadlikal karim majudikal amim wa bikalimatika tamati la tajawuzun nabbar wala fajir. Ya akramal akramin, ya hasibu ya jalil, antusahhila umurana, mudahkan segala urusan kami, wa taqdiya hajatina, kabulkanlah segala hajat kami, wa tuballigha maqasidana, sampaikanlah kami ke tujuan kami, maqasid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka dha'fa quwwatina wa qillata hilatina wa hawanana 'alan nas ya arhamar rahimin. Anta rabbuna wa rabbul mustad'afin, anta rabbuna wa rabbul mustad'afin. Engkau Tuhan kami, Tuhannya orang-orang yang lemah di muka bumi ini. Maka kasihanlah kami semuanya. Rabbi yassir wa la tu'assir atmana bil khair. Ya Ghani ya Hamid ya Mubdi'u ya Mu'id ya Rahim ya Wadud, aghnina bihalalikan haramik wa bi ta'atika an fadlika amman siwak ya wasal maghfirah. Allahumma inna baitaka 'azim wa wajhaka karim wa anta ya Allah halimun 'adim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana
wa ibadu wa nahnu ala adil wa dzika mastata'na nabul kabinamatika alaina wa nabwi dzunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta Rabbana khtim lana bil iman wal islam waj'al 'inda intihai ajal hadhihi dunya. Ya Allah, berilah kemampuan kepada kami ketika menghadapi sakaratul maut. Akhir kalimah kami adalah kalimat la ilaha illallah wal yatalattaf ala syarana bikum ahada. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Shallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabil ummi walhamdulillahil alamin. Al-Fatihah. Syukran wa dumtum fil khair barakati wan najah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.